Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya akan menjelaskan salah satu pendekatan konseling, yaitu pendekatan kognitif behavioral untuk memenuhi mata kuliah BK kelompok yang diampu oleh Ibu Suciani Latif SPD MPD. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Itra, jurusan Psikologi, Pendidikan dan Bimbingan, kelas B, Universitas Negeri Makassar. Nah, langsung saja kita ke video penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan kognitif behavioral. Adapun pengertian dari kognitif behavioral yaitu Kognitif Behavioral Therapy atau CBT merupakan psikoterapi yang menggabungkan antara terapi perilaku dan terapi kognitif yang didasarkan pada asumsi bahwa perilaku manusia secara bersama dipengaruhi oleh pemikiran, perasaan, proses fisiologi, serta konsekuensinya pada perilaku. Adapun pandangan kognitif behavioral terhadap hakikat manusia sebagai berikut. Tokoh atau pakar seperti Bandura, Kanver, dan pakar lainnya menekankan peranan dari persepsi, pikiran, dan keyakinan yang semuanya bersifat kognitif sebagai komponen yang sangat menentukan dalam rangkaian SRR. Manusia dapat mengatur perilakunya sendiri dengan mengubah tanggapan kognitifnya terhadap insiden dan menentukan sendiri reinforcement yang diberikan kepada dirinya sendiri. Tujuan konseling kelompok dalam pendekatan kognitif behavioral. Adapun tujuan secara umum dari konseling kelompok menurut Winkel dan Hasuti. Yang pertama itu, masing-masing konseli memahami dirinya dengan lebih baik dan menemukan dirinya. Yang kedua, para konseli mengembangkan kemampuan berkomunikasi satu sama lain, sehingga mereka dapat saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas perkembangan yang khas untuk fase perkembangan mereka. Yang ketiga, para konseli memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri. Yang keempat, para konseli menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati perasaan orang lain. Yang kelima, masing-masing konseli menetapkan suatu sasaran yang ingin mereka capai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih konstruktif. Yang keenam, para konseli lebih menyadari dan menghayati makna dari kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Peran dan fungsi konselor dalam pendekatan behavioral. Pada pendekatan kognitif behavioral, seorang konselor bersifat lebih menjadi pendengar yang sensitif dan empatik ketika mendengarkan masalah konseli. Hubungan yang demikian akan memudahkan konselor mencari informasi dari konseli dengan menggunakan teori behavioral dan konseling sebagai petunjuk. Konselor mencari sebagai detail informasi mengenai masalah yang dialami oleh konseli, sehingga konselor dapat mengetahui bagaimana, kapan, dan situasi ketika masalah itu terjadi. Nah, tugas konselor kognitif behavioral adalah membantu konseli untuk bertindak baik, ilmuwan dalam menemukan validitas peta atau model pribadinya dan membuat pilihan berkenaan dengan elemen mana yang dipertahankan dan mana yang diubah. Konselor kognitif behavioral biasanya akan menggunakan berbagai teknik intervensi untuk mendapatkan kesepakatan perilaku sasaran dengan konseli. Hubungan konseli dan konselor dalam pendekatan kognitif behavioral, hubungan terapis klien adalah landasan tentang bagaimana strategi terapi yang dibangun untuk membangun klien mengubah arah dari keinginan mereka. Namun demikian, terapis perilaku mengasumsikan bahwa klien melakukan kemajuan terutama karena teknik perilaku khusus yang digunakan, bukannya karena hubungan dengan terapis. Tahap-tahap konseling kelompok dalam kognitif behavioral. Menurut Corey, tahun 2009 secara umum, prosedur atau tahapan pelaksanaan SVBT adalah yang pertama, para konseli diberikan kesempatan untuk memaparkan masalah-masalah mereka. Konselor mendengarkan dengan penuh perhatian dan cermat jawaban-jawaban konseli terhadap pertanyaan dari konselor. Bagaimana saya dapat membantu Anda?
Yang kedua, konselor bekerja dengan konseli dalam membangun tujuan-tujuan yang dibentuk secara spesifik dengan baik secepat mungkin. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi berbeda dalam hidupmu ketika masalah-masalah Anda terselesaikan? Yang ketiga, konselor menanyakan konseli tentang kapan dan di mana masalah-masalah terasa agak didapat dalam mencapai solusi-solusi yang telah direncanakan, atau evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan rating scale. Teknik-teknik konseling kelompok dalam pendekatan kognitif behavior. Menurut teori kognitif behavior yang dikemukakan oleh Aron, terapi kognitif behavior memerlukan sedikitnya 12 sesi pertemuan. Setiap langkah disusun secara sistematis dan terencana. Berikut akan disajikan proses terapi kognitif behavior. Yang pertama itu proses terapi berdasarkan teori kognitif behavior, dan yang kedua proses terapi kognitif behavior yang telah disesuaikan dengan kultur di Indonesia.